Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Gimana kabarnya saleh-saleha di rumah? Semoga sehat selalu ya dan tetap dalam lindungan Allah. Insya Allah. Amin. Baiklah saleh-saleha, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita berdoa dulu membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa allimni bisolihin. Amin ya. Semoga dimudahkan ya saleh-saleha dalam memahami pembelajaran kali ini insya Allah. Oke, materi kita ya pada pembelajaran IPA kali ini adalah tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, ini gambaran gerhana matahari total dan gerhana bulan total yang terjadi ya. Gerhana matahari total ini terlihat di beberapa negara di Amerika Serikat pada 2 Juli tahun 2019. Nah, sedangkan ini adalah gambaran gerhana bulan total yang terlihat di kota Banda Aceh pada 31 Januari 2018. Nah, bagaimana peristiwa ini bisa terjadi ya, gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, ketika posisinya seperti ini, kira-kira gerhana apa ya yang terjadi? Apakah gerhana bulan ataukah gerhana matahari? Jadi ini posisinya matahari, kemudian ada bumi dan bulan. Oke. Nah, saleh-saleha, adapun tujuan kita mempelajari materi kali ini adalah diharapkan setelah kita mempelajari materi ini, kita mampu menjelaskan bagaimana peristiwa gerhana bulan terjadi. Kemudian kita mampu menjelaskan bagaimana peristiwa gerhana matahari terjadi. Oke, kita ke poin yang pertama ya tentang gerhana bulan. Nah, bagaimana proses terjadinya gerhana bulan? Nah, gerhana bulan ini terjadi apabila posisi bumi berada di antara bulan dan matahari dan terjadi pada malam hari. Nah, ini ya, jadi gerhana bulan terjadi saat bulan terhalang oleh bumi karena bumi berada di antara bulan dengan matahari ya, maka terjadilah gerhana bulan. Oke. Nah, sedangkan gerhana matahari ya, gerhana matahari terjadi bila posisi bulan ini ya berada di antara bumi dengan matahari. Jadi meskipun ukurannya bulan lebih kecil dari bumi, tetapi tetap saja bisa menghalangi cahaya matahari cahaya dari matahari ke bumi. Nah, ada istilah umbra dan ada istilah penumbra. Umbra terbentuknya bayangan bulan di wilayah gerhana yang berupa bayangan gelap. Sedangkan penumbra ini ya wilayah gelap atau umbra. Sedangkan penumbra adalah bayangan bulan berada di wilayah gerhana yang berupa bayangan yang kabur. Kalau umbra gelap dan penumbra kabur. Nah, adapun macam dan tahapan dari gerhana matahari adalah ada gerhana matahari sabit, ada gerhana matahari total, dan ada gerhana matahari cincin. Nah, gerhana matahari sabit, sebagian piringan matahari tertutup oleh piringan bulan. Ya, jadi gerhana matahari sabit ketika bulan hanya menutupi sebagian dari matahari, sehingga yang nampak dari bumi adalah matahari terlihat seperti matahari sabit. Nah, sedangkan gerhana matahari total adalah ketika bulan menutupi seluruh permukaan matahari. Nah, di sini kondisi bumi pada saat itu adalah gelap ya, karena cahaya matahari tertutupi oleh bulan. Sedangkan gerhana matahari cincin adalah seluruh piringan matahari tertutup oleh piringan bulan pada saat matahari berada pada titik terjauh dari bumi. Nah, seluruh piringan mataharinya tertutup oleh bulan, tetapi cahaya matahari masih terlihat ya di bagian pinggir sehingga terlihat seperti cincin ya. Nah, keseluruhan gerhana matahari ini
terjadi dalam waktu kurang lebih 1,5 jamnya dari awal sampai akhir dari gerhana matahari sabit, total, cincin sampai selesai gerhana matahari ini. Nah, kalau gerhana bulan tadi terjadi pada malam hari, maka gerhana matahari terjadi pada siang hari. Nah, kalau gerhana bulan tidak apa-apa ya melihat secara langsung bagaimana terjadinya, atau kita melihat langsung bulannya tidak ada apa-apa, tidak ada gangguan pada penglihatan kita. Tetapi kalau pada gerhana matahari ya, kita tidak boleh melihat langsung matahari pada saat terjadi gerhana matahari karena pada saat itu radiasinya sangat tinggi. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan permanen pada mata dan bisa menyebabkan kebutaan ya. Biasanya kalau mau melihat bagaimana terjadinya atau mau melihat terjadinya gerhana matahari, biasanya ada alat khusus yang menggunakan kacamata khusus yang khusus untuk melihat gerhana matahari. Oke, kita simak dulu ya firmannya. Afwan ya, kita simak dulu hadis riwayat Bukhari. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Nah, jika melihat gerhana tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, dan kerjakanlah sedekah, salat, serta bersedekah. Jadi, salah saleha dalam pelajaran agama Islam ya, ada salat gerhana, biasa diajarkan sama ustaz-ustazanya. Nah, pada saat terjadi gerhana, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana dan beberapa amalan lain yaitu bertakbir, kemudian berdoa serta bersedekah. Ya, oke, salah-saleha, alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya Ananda. Semoga mudah dipahami oleh Ananda. Demikianlah materi yang dapat Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.